wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Trimulya dengan NIM 20031110389. Perkenalkan, nama saya Elsa Riesta Alika dengan NIM 2003134740. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktabella Syuhada dengan NIM 2003125568. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai materi yang pertama, konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang kedua, kajian historis, sosiologis politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Yang ketiga, dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Yang keempat, esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Konsep ketahanan nasional dan bela negara. Secara etimologis, istilah ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Secara terminologis, konsep ketahanan nasional terbagi menjadi 3, yaitu pertama, wajah ketahanan nasional Indonesia. Kedua, konsep dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Ketiga, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Nah, dalam konsep wajah ketahanan nasional Indonesia terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama, ketahanan nasional sebagai strategi. Kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Serta ketiga ialah ketahanan nasional sebagai konsepsi. Konsep kedua dari ketahanan nasional secara terminologi ini adalah dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Artinya, ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dari suatu bangsa tentu tidak akan terwujud apabila tidak dimulai dari ketahanan yang ada pada lapisan-lapisan di bawahnya. Konsep ketiga dari ketahanan nasional yaitu bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Istilah bela negara ini juga di Indonesia telah termaktub di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 ayat 3. Bela negara adalah sikap, tekad, dan juga perilaku warga negara yang dilakukan secara menyeluruh, teratur, serta terpadu, dan juga dijiwai oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa. Selanjutnya tentang urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Urgensi ketahanan nasional mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral serta atas dasar hati nurani dengan memperlakukan suatu hal dengan sebagaimana mestinya. Pada bela negara, urgensi yang dimiliki juga terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3. Selanjutnya tentang kajian historis. Berdasarkan kajian secara historis, ketahanan nasional dan bela negara bermula pada sekitar awal tahun 1960 di kalangan militer Angkatan Darat dari SSKAD. Pada tahun 1968, Lemhanas melanjutkan dalam bentuk ketahanan bangsa yang terdiri dari unsur-unsur ideologi, ekonomi, sosial, budaya. Lalu pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional yang ditinggalkannya konsep kekuatan. Pada tahun 1972, konsepsi ketahanan nasional diperluas menjadi hakikat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Tahun selanjutnya, konsepsi ketahanan nasional dimasukkan ke dalam garis besar haluan negara atau GBHN, yakni mulai GBHN 1973 sampai dengan GBHN 1998. Di sini saya akan menguraikan tentang kajian sosiologis. Sumber sosiologis, ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Pengaruh dari luar negeri paling banyak menimbulkan perubahan. Untuk itu, bangsa Indonesia perlu mawas diri agar tidak terjadinya disharmoni kehidupan nasional di bidang politik ataupun sosial budaya. Nah, saya juga akan menguraikan tentang kajian politik. Dalam bidang politik, segala bentuk yang berkaitan dengan ketahanan nasional dan bela negara mencangkup mengenai keberlangsungan keamanan di negara Indonesia. Dalam kajian politik, segala sesuatu bentuk ancaman ketahanan nasional bukan hanya berasal dari negeri saja, melainkan juga termasuk dari ancaman dari luar negeri ataupun dari negeri asing.
dinamika tantangan ketahanan nasional dan bela negara, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan dan perkembangan. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Tantangan yang dihadapi didasarkan pada perkembangan era teknologi bagi bangsa Indonesia yang dimudahkan segala bentuk informasi dengan mudah diterima, serta tantangan dalam tetap menjaga ketahanan pribadi bangsa Indonesia agar tidak mengikuti budaya asing dari luar Indonesia. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini. Spektrumnya semakin luas dan semakin kompleks. Mengenai urgensi ketahanan nasional didasarkan oleh azas yang terkandung adalah sebagai berikut. 1. Azas kesejahteraan dan keamanan. 2. Azas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. 3. Azas mawas ke dalam dan azas mawas keluar. 4. Azas kekeluargaan. Selanjutnya, esensi dan urgensi bela negara. Bela negara merupakan perwujudan dari warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Esensi dan urgensi bela negara dibedakan menjadi dua, yaitu bela negara secara fisik dan bela negara secara non-fisik. Bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan cara memanggul senjata, dalam artian menghadapi serangan atau agresi musuh. Nah, bela negara secara fisik ini dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Bela negara secara fisik ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa mengenai pertahanan negara dan juga keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan dapat dilakukan dalam pelatihan dasar kemiliteran. Bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat, kebangsaan, dan cinta tanah air. Berikut adalah contoh-contoh bela negara lainnya secara non-fisik. Mengikuti pendidikan kewarganegaraan secara formal dan non-formal. Selanjutnya, melaksanakan kehidupan dengan rasa berdemokrasi, dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. Berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman, terutama ancaman non-militer, misal menjadi sukarelawan bencana banjir. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi kali ini ialah sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya kita juga memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketahanan bangsa kita sendiri, dengan menumbuhkan rasa bela negara kita untuk menjadi negara yang lebih makmur dan sejahtera. Karena masa depan bangsa adalah tanggung jawab kita semua.